kesempatan malam hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena melalui media online ini kami boleh Engkau kumpulkan, baik kami yang akan mengajar di kelas Immanuel, kami yang akan memberitakan firman di ibadah remaja maupun setiap kami yang merupakan bagian dari katekisan ya Tuhan. Biarlah ketika kami bersama membaca dan merenungkan dan bahkan mempersiapkan diri melalui firman ini, kami boleh Engkau berikan kekuatan, Engkau boleh berikan kemampuan, supaya kami boleh memahami firman-Mu itu dan menjadikannya sebagai pegangan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai persiapan kami. Amin. Ya, baik rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat terlebih dahulu overview kita untuk bulan ini, ya, baik untuk ibadah remaja maupun materi di kelas Immanuel gitu ya, dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 28. Ya, mudah-mudahan juga bagi rekan-rekan katekisan ini bisa memberikan pencerahan buat kalian ketika nanti kalian juga akan menyusun liturgi, melihat kata-katanya dan mungkin juga untuk mempersiapkan kelengkapan ibadah di remaja gitu ya. Untuk bulan ini kita akan bicara tentang misi Allah gitu ya. Tema besar kita untuk bulan Mei ini selama 4 minggu ke depan adalah tentang misi Allah. Pembagian temanya minggu pertama itu temanya sederhana, yaitu martir gitu ya. Minggu kedua ini untuk di kelas Immanuel, ya di remaja juga kalau mau ngikutin boleh gitu ya. Judul di bukunya memang Missio Dei, cuman saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu misi Allah supaya lebih mudah dipahami gitu. Missio Dei itu kan bahasa Latin yang artinya adalah misi Allah gitu, pekerjaan Allah, misi Allah. Lalu untuk minggu ketiga di buku judulnya itu save, tanda seru, cuman begitu aja. Ya, artinya bisa diselamatkan, bisa telah disimpan, telah diamankan gitu ya. Tapi saya terjemahkan menjadi diselamatkan olehnya supaya lebih jelas gitu ya, terkait juga dengan bahan bacaan kita. Dan di minggu keempat itu temanya agak panjang, karunia Roh Kudus untuk kepentingan bersama. Ya. Ini yang akan kita bahas pada persiapan kali ini selama bulan Mei ini. Nah, kita akan mulai dari minggu pertama yaitu martir, di mana bahan Alkitabnya diambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai dengan ayatnya yang ke-60. Nah, saya mungkin minta tolong Mbak Ning untuk membacakan bagian Alkitab ini. Cukup 5 ayat saja. Monggo Mbak Ning. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Mbak Ning. Nah, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai dengan 60, ini adalah bahan yang familiar rasanya di kuping kita, di mana ini bacaan yang mengisahkan tentang bagaimana cara Stefanus dibunuh ya. Lewat tindakannya apa? Tindakannya adalah kalau kita lihat di sini adalah tindakan rajam batu begitu ya. Di ayat 54. Sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Setelah mereka menggertak giginya, Stefanus mengatakan ayat 55, terjadilah ayat 56, di ayat 57, ya,
Di ayat 58, mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Ya. Ini melemparinya dengan apa? Banyak hal, dirajam lah pokoknya. Tidak hanya dengan batu, tapi dengan segala hal. Ya. Ini merupakan bentuk hukuman yang sebenarnya kalau rajam batu itu, kalau kita lihat di Alkitab dan di dalam masyarakat Yahudi, itu diberikan bentuk hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang dalam tanda kutip terhina, melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Contohnya kita bisa lihat di Yohanes 8 ayat 2 sampai dengan 11, di mana Yesus diperhadapkan kepada perempuan sundal, ya. Orang udah pada bawa batu, mau dirajam, mau dilemparin. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah ia melempar batu lebih dulu. Hukuman yang diberikan kepada orang-orang terhina. Nah, ini secara tidak langsung, hukuman ini pun dikenakan kepada Stefanus. Ketika orang sudah tidak tahan mendengarkan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Stefanus, mereka melakukanlah hukuman ini, diberikan. Dan mereka melakukannya secara semi spontanitas. Karena apa? Karena kalau kita lihat nanti ada Easter egg-nya di belakang, gitu ya. Siapa sih Stefanus itu? Kalau kita merujuk pada Kisah Para Rasul 6, Stefanus itu adalah salah seorang dari 7 orang kudus yang dipilih untuk membantu para rasul melayani para janda dan orang miskin. Nah, di mana nanti jabatan ini sebutannya adalah diaken, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan diakonia. Ya. Stefanus ini adalah diaken yang dikenal, kalau kita baca di Kisah Para Rasul 6 ayat 8, ini adalah diaken yang dikenal dengan keberaniannya. Keberanian untuk apa? Mewartakan Injil, dan dia melakukan mujizat karena apa? Karena dia punya karunia yang ada padanya. Karena dia terlalu beraninya itu, maka orang tidak nyaman dan akhirnya orang menangkap lah istilahnya, ya, menangkap dan juga menyeretnya ke pengadilan, gitu ya. Di Kisah Para Rasul 6 ayat 9 itu ada di situ siapa yang mulai tersinggung karena pekerjaan Stefanus. Dan ini Easter egg-nya. Stefanus itu menjadi korban dari tuduhan palsu yang dituduhkan kepadanya. Yang jadi mastermind atau orang aktor intelektual di belakang itu semua, itu adalah Saulus. Kita bisa lihat di ayat 58. Ketika saksi-saksi, ya, saksi-saksi yang bersaksi di persidangan itu, jubahnya itu diletakkan di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Berarti ketika mereka meletakkan jubah itu berarti, tandanya adalah berarti Saulus yang punya urusan untuk bagian ini. Karena apa? Kita harus ingat, Saulus itu kan semangatnya adalah mengejar, ya, mengejar orang-orang yang merupakan pengikut Kristus. Dia semangat sekali untuk itu, sampai karena semangatnya akhirnya nanti dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Stefanus ini jadi korban dari tuduhan palsu yang merupakan korban juga dari Saulus. Aktor intelektual di balik pembunuhan Stefanus adalah Saulus, yang nantinya justru menjadi penginjil, pewarta kabar sukacita yang luas jangkauannya. Suratnya kemana-mana, paling pintar. Sampai ke orang Roma dia bisa tulis struktur teologisnya seperti apa. Nah, apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak di minggu pertama ini? Nah, tindakan Stefanus ini, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam mempertahankan iman percayanya, ini merupakan tindakan yang jarang ditemui pada saat ini. Banyak, boleh saya katakan, generasi muda yang dalam tanda kutip menjual iman. Karena apa? Untuk memenuhi keinginan mereka, ya, baik tekanan dari lingkungan, lalu juga bagian dari untuk mendapatkan pasangan hidup, ya. Beberapa kali ada ketika di kelas katekisasi saya ditanya sederhana, Pak, boleh nggak sih kita pacaran beda agama? Saya balik pertanyaannya, ada untungnya tidak kalian pacaran beda agama? Apa untungnya?
Apa benefitnya? Lebih banyak susahnya apa lebih banyak keuntungannya? Kita bandingkan ketika kita menemukan bahwa benefitnya nyaris tidak ada, ya kenapa kalian mempertanyakan hal itu? Harusnya kalian sudah punya jawabannya. Tetapi di luar sana banyak generasi muda yang justru karena tekanan dari luar, akhirnya apa ya sudahlah. Ya, meninggalkan imannya kepada Tuhan dan apa. Tidak hanya untuk soal pasangan hidup, tekanan dari lingkungan. Kalau kamu pengen naik jabatan, maka jualah Tuhan, gantilah. Banyak tekanan-tekanan yang dialami. Tidak hanya ketika mereka sudah bekerja, tapi di sekolah pun. Saya pernah dengar kadang di lembaga institusi pendidikan, mereka pun juga ada tekanan-tekanan. Ih, orang Kristen teh, kenapa sih? Gitu ya. Udah kamu ikutin aja nih yang ini. Nah, apa yang mau kita ajarkan? Yang mau kita ajarkan adalah melalui materi ini kita mau mengajak agar anak-anak itu punya sifat martir seperti Stefanus, di mana mereka mempertahankan imannya kepada Tuhan, mempertahankan kesucian dirinya, walaupun tekanan melanda, tetapi firm pegangannya pasti, pegangannya tegak, kuat, bahwa keselamatan saya ada di dalam Tuhan. Tuhan adalah, Yesus Kristus adalah juru selamat saya, yang menjadi jalan untuk sampai kepada Bapa, yang merupakan kebenaran dari firman Tuhan, dan yang juga memberikan kepada saya kehidupan baru. Gimana caranya supaya punya sifat seorang martir, punya kekuatan seperti seorang martir layaknya Stefanus? Tidak lebih, tidak bukan. Caranya adalah dengan mendekatkan diri kepada Tuhan dan juga memohon kekuatan daripadanya. Makanya tujuan atau harapan dari materi ini adalah anak berani dan sanggup menjadi martir Allah di dalam hidup keseharian mereka. Lewat apa? Kerinduan mereka untuk mengenalnya, mengenal Tuhan lebih dalam dan tidak melepaskannya. Karena kalau kita bicara martir, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, tidak mesti kita menjadi martir itu melakukan hal-hal yang besar kayak Stefanus. Kita bisa mulai dari keluarga kita dulu. Kita ngingetin papa mama kita untuk rajin berdoa. Kita ingetin kakak adik kita untuk baca Alkitab. Kita ingetin mereka untuk punya persekutuan yang hangat. Menanyakan firman Tuhan yang hari itu didengar, itu udah jadi tindakan yang sederhana. Tetapi kalau kita terus kembangkan, maka itu kita akan mendekatkan diri kita kepada Tuhan, yang mendidik kita kelak menjadi martir-martir Allah, yang menolong kita untuk mempersaksikan kebenaran firman Tuhan. Itu materi minggu pertama. Barangkali ada pertanyaan terlebih dahulu dari rekan-rekan semua, baik yang mengajar ataupun yang lain, baik rekan-rekan yang katekisan juga, dipersilakan bila mana ada pertanyaan. Pak, mau nanya. Ya, Ci, gimana, Ci? Kan martir kalau di agama yang lain itu kan lebih cenderung untuk dia menyerahkan nyawa membela agama. Gimana kita ngejelasin ke anak-anak itu bahwa maksudnya kan banyak yang orang merasa kalau ya gitulah, maksudnya kayak teroris atau apa gitu, mati demi agama, supaya mereka juga tidak meniru hal seperti itu gitu. Nah, ini pertanyaannya menarik ini. Sambil saya berpikir mungkin ada yang rekan-rekan lain yang punya trik terlebih dahulu yang mau coba-coba jawab sambil saya lagi cari-cari inspirasi. Udah kebayang sih. Coba rekan-rekan yang lain gimana? Ada masukan gitu? Maksudnya nanti jangan sampai jadi mereka menghakimi bahwa yang dilakukan oleh orang-orang itu tuh sesat atau apa dan sebagainya gitu, Pak. Jangan sampai jatuh menghakimi aja sih sebenarnya. Nah, kalau saya sih triknya gini, Ci. Lebih ke definisi dari martir itu. Ya. Definisi martirnya apa? Martir itu kan kalau kita bicara definisi, maka itu kan asalnya dari bahasa Yunani, marturia. Ya. Marturia itu kan artinya bersaksi. Jadi martir itu adalah seorang saksi.
Saksi yang apa? Saksi yang mengetahui kebenaran firman Tuhan. Bukan membela, tapi dia adalah saksi. Nah, berasal dari situ dulu. Nah, nanti baru kita kembangkan. Ya, dikembanginnya kemana? Misalkan gini, contohnya. Kalau kita lihat, kalau yang namanya saksi di persidangan, apakah dia membela salah satu pihak? Enggak juga. Karena apa? Dia cuma memaparkan ini yang saya ketahui. Ini yang saya ketahui. Seperti ini situasi dan kondisinya. Kalau yang tadi, yang membela itu kan berarti jadi apa ya? Pertanyaannya adalah kok Tuhan dibela ya? Gitu. Soalnya Pak, di KBBI itu artinya orang yang rela menderita atau mati daripada menyerah karena mempertahankan agama atau kepercayaan. KBBI itu memang definisinya diambil dari definisi populer sih gitu ya. Tapi Jadi kalau merujuk pada kematian dan penderitaan sebagai satu-satunya cara untuk membela kepercayaan seseorang. ini nih dia di KBBI. Memang ini memang ya apa ya, kelemahan bahasa kita ya seperti ini gitu ya, karena kan diambil dari bukan merujuk dari asal katanya, tapi kan dari ininya gitu ya, orang yang rela menderita mati karena mempertahankan daripada menyerah karena mempertahankan agama atau kepercayaan. Konteksnya konteks perang semua nih gitu ya, kalau kita punya KBBI. Tapi kalau kita bicara martir yang dari ininya, artinya dia sebenarnya saksi sih. Marturia Berarti kita kan ada. nanti bawain firmannya lebih ke arah dari ke bahasa Yunaninya aja ya Pak ya. Martir itu Iya, maksudnya menjadi main definisi saksi. dari situ. Jadi lebih ke arah saksi ya, yang bawain Menyaksikan firman. kebaikan Tuhan. Gitu. Ya udah, nanti berarti teman-teman juga lebih ke arah saksinya gitu ya. Bukan martir yang dalam artian seperti mati syahid apa segala gitu, bukan gitu ya. Jadi mesti ditekanin sih ke anak-anaknya juga, jangan sampai salah gitu persepsinya. Juga jangan sampai menghakimi ke agama yang lain. Itu paling enak memang starting dari definisi dulu sih, Ci. Karena gini, banyak istilah-istilah yang ketika di kamus besar bahasa kita itu lain artinya, tetapi makna yang dipakai sebenarnya nggak ke sana, asal katanya beda gitu. Karena kan ngambilnya dari, kalau bicara marturia kan artinya kita bersaksi gitu ya, kita bilangin ini loh kebaikan Tuhan, kayak gini loh yang saya rasakan, kan arahnya lebih ke positif. Nah kalau kita lihat definisi yang di KBBI tadi kan kok kayak orang mau perang gitu. Itu konteksnya memang beda sih. Jadi kita pakai yang definisi dari bahasa ininya, bahasa apa? Bahasa Greek, bahasa Yunani. Gitu. Oke Pak. Ada lagi rekan-rekan yang lain? Saya cukup, Pak. Oke, makasih Mbak Ning. Kita lanjut ya. Katari gimana Katari? Cukup? Oke, baru saya tanya. Oke. Baik, kita lanjut lagi ke materi yang berikutnya. Mana nih? Materi yang berikutnya itu dengan tema misi Allah, bukan misi koma Allah gitu ya. Misi Allah, di mana diambil dari Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6. Dalam kesempatan ini mungkin saya minta tolong ke Pak Puji, Bapak Elisa, untuk membacakannya dari Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6. Monggo, Bapak. Iya, Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6 ya, Pak Sam ya? Betul, Pak. Lukas 9 ayat 1 sampai 6. Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6 yang demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai
setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal roti atau uang atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih, Pak Puji. Nah, ini merupakan, mungkin kita agak asing dengan bagian ini. Ini merupakan teks yang berisi tentang pengutusan ke-12 murid ya. Kita bisa lihat di ayatnya yang pertama ya. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa. Ciri khas Yesus adalah selalu ketika ia mau mengutus orang-orang, maka dia akan memberikan tenaga dan kuasa, menjadi simbol penyertaannya kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ya. Dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk memberitakan kerajaan Allah. Apa sih memberitakan kerajaan Allah itu? Memberitakan kerajaan Allah itu artinya mewartakan firman, ya, mengajar orang-orang, memberikan kabar keselamatan tentang Yesus Kristus, memanggil orang-orang bertobat melalui pengajaran, dan juga apa? Lewat tindakan mereka untuk memulihkan, menyembuhkan orang-orang, melakukan mujizat. Makanya di sini dikatakan di ayat pertama, memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Mereka diberikan kuasa untuk mengajar, diberikan kuasa untuk memberitakan firman Tuhan lewat apa? Lewat tindakan mereka. Karena pada masa itu rekan-rekan, ya orang kesurupan dan juga orang sakit kusta itu merupakan luar biasa, ya. Sebuah kondisi yang luar biasa. Dan kalau kita baca Injil selalu Yesus ketemunya itu orang yang buta, orang yang tuli, orang yang sakit kusta, dan secara khusus sakit kusta itu dianggap sebagai aib pada masanya, ya. Lalu juga ketika ada orang kerasukan setan itu selalu ada kisahnya di dalam bacaan Injil dan selalu Yesus ketemu. Makanya Yesus memberikan kuasa kepada mereka untuk menghandle hal-hal tersebut. Nah, kalau kita lihat memulihkan dan juga mengajar gitu ya, karena di dalam bagian selanjutnya ketika sudah diterima terus juga mengebaskan debu itu kan juga bagian dari pengajaran. Di ayat 6 juga sambil memberitakan Injil, beritakan juga mengajar gitu ya. Memulihkan dan mengajar ini adalah dua cara yang Yesus pakai untuk mewartakan kerajaan Allah. Memulihkan orang yang sakit, mereka yang dirasuki oleh setan, mereka yang tuli, yang buta gitu ya, melakukan mujizatnya, dan juga apa? Lewat cara yang kedua yaitu mengajar. Apa yang diajarkan oleh Yesus? Yang diajarkan oleh Yesus itu adalah nilai-nilai tentang kerajaan Allah, nilai-nilai Kristiani. Apa yang Allah kehendaki untuk menjadi gaya hidup sebagai umat yang telah ditebus. Sebagai orang-orang yang telah dipulihkan, makanya selalu Yesus setelah ia melakukan mujizat, ia mengajar. Atau juga setelah ia mengajar, ia melakukan mujizat. Karena apa? Karena itu adalah dua cara yang Yesus pakai supaya orang itu bisa tahu, oh
Tuhan itu datang bukan untuk menghukum. Hukuman Tuhan itu bukan seperti ketika air bah datang, tetapi apa? Hukumannya adalah hukuman yang menyelamatkan. Di mana Tuhan mau kita hidup di dalam cara yang baru. Ya. Makanya nanti ini berkembangnya apa? Dua cara ini akan menjadi model yang selalu dipakai oleh komunitas Kristen, ya, di masa kini. Gereja, lalu juga semuanya pasti ketika bicara pekabaran Injil, yang produk dari pekabaran Injil, orang-orang Kristen itu apa? Yang pertama adalah rumah sakit, dan yang kedua sekolah. Karena apa? Inilah yang cara Tuhan yang Yesus lakukan untuk mengabarkan misinya, yaitu dengan mendidik, mengajar, dan juga memulihkan mereka. Melalui dua tindakan ini, Yesus punya pesan tentang misi Allah itu menghadirkan pemulihan. Menghadirkan pemulihan lewat apa? Gaya hidup yang baru. Ya kalau orang udah dipulihkan, udah sembuh dari sakit, nggak boleh dong cara hidup yang lama. Kalau dulu udah tahu kalau misalnya makan apa jadi sakit, ya nggak boleh lah makan itu lagi gitu kan. Nah ini yang Yesus hadirkan. Bahwa misi Allah di tengah dunia itu menghadirkan pemulihan dan juga apa? Gaya hidup yang baru. Gaya hidup yang apa? Yang seturut dengan firman Tuhan. Di mana dalam pelaksanaannya ketika Allah melakukan misinya itu, manusia pun dilibatkan sebagai mitra. Gambarannya apa? Lewat murid-murid yang diutus. Nah, apa yang mau kita jelaskan dari bahan ini? Nah, kalau yang mau kita jelaskan adalah kadang kalau kita bicara misi Allah, kita selalu bingung akhirnya. Apalagi di anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu, misi Allah itu apa? Oh, menyelesaikan ini tantangan mungkin ya. Mereka agak bingung. Karena apa? Karena agak jauh gitu ya pemahaman tentang misi Allah. Dan misi Allah itu sebenarnya kan sesuatu yang harus dikerjakan oleh setiap hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan kita ingat ya Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, itu menggambarkan setiap kita yang mengaku percaya kepada Tuhan, setiap kita yang Tuhan panggil itu adalah hamba Tuhan. Bukan hanya penatua, bukan hanya pendeta, tapi seluruh umat Tuhan itu adalah hambanya. Karena apa? Seluruh umatnya Tuhan kenal. Misi Allah itu harus dikerjakan oleh setiap hamba-hamba Tuhan, para muridnya, yang dicerminkan lewat apa? Tindakan mereka, pikiran mereka, dan perkataan mereka. Tapi, ada tapinya. Ada kalanya perkataan, pikiran, dan perbuatan yang dilakukan oleh kita, oleh anak-anak, oleh para remaja, ya, sebagai hamba-hamba Tuhan, justru tidak mencerminkan hal misi Allah tadi, tidak mendatangkan pemulihan, tidak mencerminkan kebenaran firman-Nya. Justru apa? Yang diungkapkan oleh para hamba Tuhan ini adalah ujaran kebencian. Lalu kalau bicara teman, pilih-pilih berdasarkan standarnya yang kadang tidak bisa dimengerti oleh akal sehat. Ya sebagai orang yang lebih tua gitu ya, kadang kita bingung lihat kenapa kamu tidak mau berteman dengan dia padahal kamu satu sekolah, kamu gerejanya sama, beda circle, kalau ngomong sama dia enggak nyambung. Nah ya kenapa nggak belajar memahami orang lain gitu kan, kenapa nggak belajar mendengarkan. Kadang akhirnya apa, kita berusaha mengeksklusifkan diri, padahal harusnya Yesus saja. Dia tidak mengeksklusifkan diri. Dia justru yang tadinya eksklusif, dia turun ke dalam dunia bahkan menyelamatkan para sahabatnya ini. Ya. Nah, maka dari itu kita mau mengingatkan melalui materi ini bahwa setiap kita, walaupun kita masih anak-anak, walaupun kita masih remaja, kita adalah bagian dari murid atau hamba Tuhan yang diutus tadi. Bagian dari 12 orang tadi yang hidup di masa kini, yang diutus ke dalam dunia. Dan Tuhan pun memberikan tugas pada kita. Tidak hanya memberikan tugas, tapi Tuhan juga memberikan kekuatan kepada kita. Memberikan tenaga dan kuasa kepada kita. Untuk melakukan hal-hal misi Allah tadi. Yang mendatangkan pemulihan. Kata-kata yang baik. Menjaga kesucian hidup. Tidak, boleh dibilang tidak pilih-pilih teman. Udah segereja kok pilih-pilih gitu ya. Berdasarkan standar yang tidak masuk. Karena apa? Kedatangan Tuhan ke tengah dunia ini
karya-karya yang ia lakukan tujuannya adalah untuk mendatangkan pemulihan. Nah, makanya tujuan dari materi ini adalah anak menyadari misi Allah dan rencana Allah di dalam dirinya, serta mereka melakukan misi ini karena mereka diutus di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu untuk minggu kedua. Barangkali ada pertanyaan dulu dari rekan-rekan. Dipersilakan. Ya, Pak Sam, ada Silakan, Pak. dua hal yang mungkin bisa saya tanyakan ini ya. Temanya tentang misi Allah. Kalau tentang tadi yang sudah dijelaskan, bagaimana misi Allah, bagaimana apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus untuk memberitakan, dan salah satunya untuk menyembuhkan banyak orang dan seterusnya tadi. Menyembuhkan dalam arti berarti kan seseorang itu kan sakit gitu ya. Nah itu pengajaran ini itu kadang beda dengan yang maaf-maaf aja ini tanda kutip dengan gereja-gereja yang lain gitu ya. Seperti kayak kalau menyembuhkan orang itu dengan penumpangan tangan atau ada apa namanya minyak urapan dan seterusnya itu. Nah, minyak urapan itu tadi ya, minyak urapan dan seterusnya. Bagaimana untuk menjelaskan ke anak-anak untuk kita, dasar kita dari GKI itu yang pertama. Terus yang kedua dari bacaan tadi ada yang menyebutkan tentang kalau kita tuh menyampaikan, kalau nggak diterima itu di situ dikatakan mengebaskan gitu ya. Nah itu kebaskanlah debunya dari kakimu. Nah, mengebaskan debunya itu kita terapkannya gimana itu ya? Itu aja dari dua hal itu. Makasih Pak. Siap. Terima kasih Pak Puji. Ya, saya jawab satu persatu dulu gitu ya. Jadi gini, kalau bicara tentang yang tadi yang kesembuhan oleh karena memakai media-media tertentu gitu ya. Sebenarnya bukan medianya yang menyembuhkan ya. Pegangan kita kan selalu sama gitu ya Pak ya. Bukan medianya yang menyembuhkan, bukan orangnya yang menyembuhkan, tetapi siapa? Itu kan kerjaannya Tuhan ya. Memang ini yang mungkin akan yang membedakan gitu ya. Karena dan itu kenyataannya gitu ya. Memang kalau kita baca di Alkitab ada tuh khususnya Paulus ketika dia bilang ada yang sakit gimana, urapilah minyak. Tetapi kan di situ Paulus juga ngomong berdoalah, mintalah kepada Tuhan kan gitu, berdoa. Jadi bukan karena minyaknya, bukan karena siapa yang datang, bukan karena siapa yang doa maka orang itu menjadi sembuh. Tetapi itu karena semuanya adalah Tuhan. Gak mesti Tuhan memulihkan lewat media-media tadi. Ketika kita dirawat di rumah sakit, ya kan gak kena lah minyak minyak-minyakan itu gitu ya. Tapi kan Tuhan bekerja lewat apa? Lewat obat-obatan yang pertama. Lalu siapa? Tangan-tangan dokter, tangan-tangan perawat, alat-alat yang digunakan, termasuk orang yang melawat kita, itu Tuhan pakai juga untuk mendatangkan kesembuhan. Makanya ketika ada pertanyaan itu, mungkin Pak Puji, ketika mungkin nanti di kelas Immanuel atau di remaja ada yang bertanya seperti itu, pegangan kita sederhana. Tidak mesti kesembuhan itu datang hanya lewat media-media tertentu. Ketika Tuhan mau pakai segala media, maka itu pun bisa dipakai. Karena apa? Karena bukan medianya yang mendatangkan kesembuhan, tetapi kuasa Tuhan itulah yang menyembuhkan. Di dalam bagian kita disimbolkan dengan memberikan tenaga dan kuasa. Berarti kan Tuhan memberikan kekuatannya, memberikan privilege-nya kepada para murid tadi, gitu ya, untuk melakukan tugasnya. Nah, pertanyaan yang kedua tentang mengebaskan debu, gitu ya. Mengebaskan debu ini merupakan simbol, gitu ya, praktik orang Yahudi, gitu ya, di mana itu istilahnya gini loh, kayak orang yang mereka tidak diterima. Makanya
ketika mereka diterima, Tuhan Yesus tuh nggak bilang apa ya, Tuhan Yesus tuh nggak bilang kamu harus memaksakan diri. Enggak. Tapi apa? Kamu keluar dari kota, kebaskanlah debunya dari kakimu. Ini menjadi simbol bahwa sebagai bentuk peringatan, kebaskan debu kan berarti membersihkan kaki. Tandanya oke, saya nggak diterima, ya sudah, saya pergi. Berarti kamu nggak mau dengerin apa kata saya, ya sudah, tanggung saja akibatnya sendiri. Seperti ketika Pontius Pilatus mencuci tangannya, kurang lebih kayak gitu maknanya. Oke ya, kamu nggak mau dengerin saya, ya wes, ya sudah. Padahal saya mau memberitakan ini tentang kebenaran. Saya nggak akan membawa ini debu kota yang menjadi simbol penolakan. Saya nggak akan membawa ini ke dalam kehidupan saya. Tapi ya sisanya ya kamu tanggung sendiri jika terjadi apa-apa sama kamu. Jangan memaksakan. Yesus bilang kalau nggak diterima ya jangan memaksakan. Tetapi berilah peringatan kepada mereka. Itu Pak Puji kurang lebih. Gimana Pak Puji? Ada tambahan lagi? Iya, makasih. Jadi istilahnya dari dua hal tadi yang saya tarik bagus banget itu. Jadi bukan dari medianya ya, tapi di situ disebutkan yang penting itu saat kita berdoa, yang penting itu ada dalam nama Tuhan Yesusnya itu ya. Itu aja yang penting. Terus yang kedua, jadi ingat saya itu mengebaskan tadi yang dijelaskan Pak Sam tadi. Saya tertarik, bagus banget itu. Jadi istilahnya yang penting saya menyampaikan firman, saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau seandainya itu diterima, ya monggo. Kalau enggak diterima, ada ayat saya lupa itu. Ada ayat yang ya, jadi istilahnya gini. Ya. Betul, kalau salamnya betul, diterima, betul. Salamnya tinggal di situ. Nah, gitu kan. Kalau salam itu nggak diterima, ya salam itu akan kembali kepadamu ya kan gitu ya. Nah, itu saya lupa ayatnya di mana, itu ada itu. Ya, betul. Itu yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Ya, Pak Puji. Mungkin Cici tambahin, Pak Puji mungkin bukan karena ada nama dalam nama Tuhan Yesusnya gitu. Karena kadang-kadang orang menyebut dalam nama Tuhan Yesus itu sebagai seperti jimat gitu, dalam nama Tuhan Yesus atau apa gitu. Jadi lebih kepada yang menyembuhkan itu adalah Tuhan gitu aja. Mungkin bukan karena jadi ada dalam nama Tuhan Yesusnya, tapi lebih ke arah bahwa yang melakukan penyembuhan itu adalah Tuhan, dari kuasa Tuhan gitu aja. Karena banyak juga sih orang suka salah mengartikan dan menjadikan salib itu seperti jimat gitu, atau ucapan-ucapan atau ayat-ayat Alkitab itu seperti jimat gitu. Nah itu yang yang akhirnya keluar jalur gitu ya. Kesimpulannya gini sih, lebih ke rekan-rekan semua ya, bahwa semua hal datangnya dari Tuhan. Ya. Media itu cuman supaya kita percaya gitu loh. Karena kan Tuhan mengenal kita. Makanya kenapa Tuhan Yesus datang? Kalau kita coba pikir gitu ya, Tuhan Yesus apa nggak bisa gitu datang tiba-tiba blar, udah ada orang namanya Yesus, nggak tahu lahirnya dari mana, pokoknya nongol aja. Ya bisa, lah dia maha kuasa gitu. Tapi kenapa? Itu bukan cara yang dikenal oleh manusia. Ya, bukan cara yang dikenal oleh manusia. Makanya kan dia, cara apa yang dikenal oleh manusia, itu yang dia pakai. Bagaimana dia dari yang begitu tinggi dia menyesuaikan dengan kita, cara komunikasi kita, termasuk tadi ketika mendatangkan kesembuhan. Tuhan memakai cara-cara yang kita ketahui lewat obat-obatan, lewat tindakan para dokter, ya. Dan bukan itunya, tapi bagaimana kuasa Tuhan yang bekerja lewat itu, lewat segala hal yang Tuhan bisa pakai itu, yang mendatangkan pemulihan dan juga apa yang paling pasti adalah kekuatan bagi kita. Itu bukan karena ya balik lagi, bukan. Kadang kan ada orang yang akhirnya menjadikan jimat, pakailah kalung salib ini, kau akan sehat gitu ya. Pakailah ini, minyak ini, maka kamu akan diselamatkan. Bukan itunya. Tapi sekali lagi yang mendatangkan keselamatan adalah Tuhan sendiri. Kuasa Tuhan. Ya kalau Tuhan mau bekerja lewat alat-alat itu, ya
terserah Tuhan. Tapi kalau nggak bekerja lewat alat-alat itu pun juga itu kuasa Tuhan kok, hak prerogatif Tuhan. Gitu. Nah, mungkin ini yang yang harus kita sikapi bersama gitu ya, baik juga rekan-rekan katekisasi, bahwa kadang mungkin di luar nanti kita akan melihat lah ya, orang yang atau di keluarga kita, oh pakai minyak ini, pakai ini. Sebenarnya yang mendatangkan kesembuhan itu bukan pendetanya, bukan minyak urapannya, bukan kata-katanya. Yang mendatangkan kesembuhan itu adalah kuasa Tuhan yang bekerja lewat itu. Gitu. Itu sih. Kurang lebih gitu. Barangkali ada lagi rekan-rekan? Ya, kalau saya tertariknya tadi ya bukan benar juga yang disampaikan tadi ya. Bukan karena minyaknya, bukan karena salibnya, bukan karena obatnya, tapi kuasa Tuhan itu, kuasa Tuhannya itu yang disebutkan kuasa kan, kuasa di dalam Tuhan Yesus Kristus itu aja. Yang Betul. menurut saya loh ini. Betul. Jadi, dan juga ada satu lagi yang mengiringi gitu ya, yang juga mengiringi, yaitu penyerahan kita, bahwa kita pun percaya dengan kuasa Tuhan. Gitu. Jadi kan selalu Tuhan itu bekerja lewat dua cara gitu ya, ada aksi, ada reaksi. Selalu Tuhan itu nggak cuma dari satu arah, tapi ada juga respon dari kita gitu ya. Kita percaya nggak nih sama kuasa Tuhan? Selalu kan masalahnya adalah kita cuma bisa percaya lewat cara-cara tertentu gitu, karena pemikiran kita itu ya terbatas. Kalau nggak lewat ini bukan kuasa Tuhan. Kalau nggak lewat cara ini bukan kuasa Tuhan. Nah, kita mau nggak percaya gitu ya terhadap kuasa Tuhan yang bisa mendatangkan segala hal lewat segala cara yang unik, yang bahkan di luar pemikiran kita. Gitu. Jadi ada dua sih Pak poinnya, bahwa yang satu adalah kuasa Tuhan itu melebihi cara-cara yang kita tahu, lebih daripada segala sesuatu. Yang kedua adalah kita mau nggak menyerahkan diri kita dan mengikuti jalan Tuhan. Poinnya dua itu sih. Gitu. Makanya kan martir itu kan mengikuti jalan Tuhan. Gitu. Itu Pak Puji. Ada aksi, ada reaksi. Ada lagi? Kalau saya cukup. Ya, makasih Pak Puji. Rekan-rekan yang lain? Cukup, Pak. Oke, makasih. Baik, kita akan lanjut lagi ke materi minggu ketiga. Untuk di materi minggu ketiga ini, bahannya dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 9 dengan judul diselamatkan olehnya. Nah, dalam kesempatan ini saya minta rekan-rekan katekisan yang Petrus sih, Pak. salah. Bentar, Mazmur 116. Aduh, cilaka 12 gitu. Bentar sih. Kok masih 1 Petrus? Perasaan udah diganti deh. Bentar. Mazmur 116 1 sampai 14. Mazmur 116. Oh iya benar. Kok 1 Petrus ya? Masih cari-cari kok ada 1 Petrus di sini. 116 ayat 1 sampai dengan 14. Oke. Saya butuh bantuan dari rekan-rekan katekisan sebanyak 2 orang ya. Untuk Mazmur 116 ini ya. Jadi dibagi 2 saja. Dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8 itu saya minta tolong Saudari Yulita ya. Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan 8. Lalu ayat 9 sampai dengan ayat 14 saya minta tolong, mana ini namanya nih? Moses deh. Colin kok hilang ya? Ya udah, Moses. Ya. Ayat 9 sampai dengan ayat 14. Jadi dimulai dari Yulita dulu, ayat 1 sampai dengan 8, ayat 9 sampai 14 Moses. Silakan rekan-rekan yang akan membacakannya.
Baik, Pak. Kan yang muda kan. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia Oh, Pak. Sebab Ia mendangkan telinganya kepadaku. Maka seperti itu aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku dan kegutaran terhadap orang mati menimpaku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya. Aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, engkau telah meluputkan aku daripada maut dan mataku daripada air mata dan kakiku daripada tersandung. Aku mulai berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih rekan-rekan yang sudah membacakannya. Nah, kalau kita lihat rekan-rekan, Mazmur 116 ini adalah Mazmur yang merupakan teks pujian gitu ya. Kalau kita lihat siapa yang mengarangnya, kita tidak dijelaskan di sini. Mazmur 116 siapa yang menulis. Makanya digunakan pemazmur di sini ya. Ini berisi teks pujian yang rasa syukur ungkapannya kepada Allah. Di mana pemazmur merasakan bahwa Tuhan mendengarkan suara dan permohonan yang diungkapkan olehnya ketika sedang dalam tekanan. Kebaikan Tuhan itulah yang menolong pemazmur untuk bisa tenang. Ketika ada tekanan dari luar, ketika menghadapi suasana yang tidak baik, gitu ya, pemazmur merasa tenang. Karena apa? Karena Ia adalah Allah yang tidak hanya menyelamatkan, tetapi juga memulihkan keadaan umatnya. Ia adalah sumber pengharapan yang sejati dan tidak mengecewakan. Kalau kita lihat di sini dengan tegas gitu ya, Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang, memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa Tuhan menolong pemazmur di dalam tekanan. Nah, ungkapan syukurnya apa? Kalau kita lihat di bagian terakhir, di ayat 12, pemazmur bertanya, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Kalau kita lihat di sini pemazmur melihat bahwa apa yang dirasakan olehnya itu menjadi hutang, ya, konsep hutang budi kepada Tuhan. Ya. Bagaimana akan kubalas Tuhan? Bagaimana aku bisa membayar apa yang aku rasakan, segala kebaikan Tuhan ini? Gimana caranya? Akhirnya di ayat 13 dan 14 pemazmur bilang, aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Dan akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Pemazmur dalam bagian ini, bagaimana dia membayar kebaikan Tuhan itu, membalas kebaikan Tuhan apa? Dia menjadikan hidupnya sebagai persembahan. Sebagai sebuah rasa syukur atas keselamatan yang ia terima, maka ia menjadikan hidupnya sebagai sebuah ungkapan syukur. Karena tidak ada cara lain untuk membayar kebaikan Tuhan yang ia rasakan terus-menerus setiap saat, setiap waktu. Terlalu besar, ya, terlalu mahal. Makanya apa? Ya sudah, saya menyerahkan diri saya. Saya menjadikan hidup saya sebagai sebuah balasan atas kebaikan yang telah saya rasakan dari Tuhan. Dengan apa? Menyerukan namanya, memuji nama Tuhan, dan juga apa? Memenuhi nazar, ya, dengan membayar nazar. Apa sih nazar? Nazar itu adalah sebuah tindakan untuk berjanji, dan tidak hanya berjanji rekan-rekan, tapi juga komit, ya. Ketika mengatakan ketika misalnya gini, kalau saya naik kelas, maka nazar saya adalah saya mau melayani menjadi guru sekolah minggu. Ya. Nah, itu
harus dilakukan secara komit, tidak hanya menjadi janji gitu ya, ketika udah naik kelas gitu ya, dibilang ya, waktu itu bilangnya nazarnya mau jadi guru sekolah minggu ya, setelah naik kelas oh ya entar dulu deh gitu ya. Entar dulu. Nah, nazar itu nggak bisa gitu. Nazar itu harus dilakukan dengan penuh komitmen ya. Karena apa? Karena itu adalah janji kita kepada Tuhan. Janjinya itu lebih daripada sekadar janji, tapi ini benar-benar janji yang punya komitmen. Komitmen kita kepada Tuhan. Ya. Kalau nggak ditepati apa? Bahaya. Di dalam perjanjian lama kita bisa lihat tentang bagian-bagian itu. Ada beberapa contohnya. Makanya kalau kita ingat ada tuh di perjanjian lama, saya ingat, saya lupa nama tokohnya, tapi dia bernazar, oke, kalau ada yang ini gitu ya, sampai anaknya sendiri tuh disikat sama dia. Saya lupa, ada di perjanjian lama, di kalau nggak hakim-hakim di raja-raja. Dia itu bernazar apa? Nah, yang kena ternyata anaknya sendiri karena dia bernazar sedang mabuk gitu ya, kondisinya lagi excited banget, dalam kondisi ekstatif, dia lupa. Ternyata itu adalah keturunannya sendiri. Pemazmur dalam hal ini dia mengatakan bahwa saya akan membayarkan nazar, saya akan melakukan janji saya kepada Tuhan itu dalam kondisi yang sadar. Karena apa? Dia menyadari betapa baiknya Tuhan itu di dalam kehidupannya. Apa yang mau kita jadikan tekanan dari cerita ini? Nah, rekan-rekan, kembali lagi tentang status sebagai hamba Tuhan. Ini harus kita tekankan betul pada anak-anak kita sedini mungkin. Ya. Ada kalanya bahwa anak-anak kita, remaja-remaja kita tidak menyadari bahwa sebagai hamba Tuhan, sebagai murid Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, mereka itu sebenarnya bukan mereka yang memilih, tapi Tuhan yang telah memanggil dan memilih mereka. Tuhanlah yang telah menyelamatkan mereka. Untuk apa? Untuk mengerjakan pekerjaan mulia di dalam Tuhan. Kalau kita coba telusuri kenapa sih kesadaran ini tidak muncul, apalagi makin kesini gitu ya, makin tidak muncul, karena apa? Seperti khotbah yang dilontarkan oleh Pak Dani kemarin, Pendeta Dani di Kebaktian Umum. Intensitas untuk berkomunikasi dengan Tuhan, apalagi berkomunikasi dengan keluarga, itu semakin menurun. Selalu kita bilang, aduh saya nggak bisa saat teduh, kenapa? Karena nggak punya waktu. Aduh, saya udah capek ya. Dari pagi saya sekolah, malam saya ini, kapan saya menikmati waktu saya sendiri? Padahal segala sesuatu di kitab Ayub dikatakan, semuanya itu adalah milik Tuhan. Ya. Makanya karena kurangnya intensitas ini, akhirnya apa? Tidak ada kesadaran yang kuat yang mengingatkan bahwa status kita adalah hamba Tuhan. Bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan, yang harusnya hidup di dalam cara yang baru. Cara yang tidak seperti hidup yang lama. Melalui materi ini kita mau mengingatkan gitu ya, bahwa kita itu telah diselamatkan oleh Tuhan. Ketika kita menjadi hamba Tuhan, ketika kita menjadi murid Tuhan, ketika kita menjadi anak Tuhan, kita itu adalah orang-orang yang telah diselamatkan olehnya. Lewat apa? Lewat karya Tuhan yang ajaib. Melalui Mazmur ini kita mau mengingatkan kepada anak-anak bahwa kebaikan Tuhan itu kita rasakan setiap hari. Nah, oleh karena itu, kebaikan Tuhan itu harus kita respon lewat apa? Lewat kerinduan kita untuk semakin mengenal dan mendekatkan diri kita pada Tuhan. Bukan hanya janji pada hari itu, pada jam itu, tapi lewat tindakan nyata kita. Ketika kita berani ambil komitmen, oke, saya mau menyediakan waktu 1 jam setiap hari untuk membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, memahami firman Tuhan 1 jam tiap hari. Emang pasti di belakang akan berat. Tapi lama-lama kita akan terbiasa dan itu menolong kita untuk punya pengenalan yang semakin dekat kepada Tuhan. Pengenalan yang benar tentang Tuhan dan pengenalan yang menolong kita untuk semakin teguh beriman. Makanya tujuan dari materi ini adalah anak menyadari
status mereka sebagai umat yang telah diselamatkan dan mau memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan lewat segala aktivitas, lewat segala aspek kehidupan mereka. Itu minggu ketiga, barangkali ada pertanyaan atau masukan dari rekan-rekan, dipersilakan. Ada yang mau menambahkan sesuatu? Cukup, Pak. Cukup? Oke. Lagi, rekan-rekan aman? Minggu ketiga di Immanuel siapa ya, Ci? Jirin? Cici. Siapa ya? Oke. Siap. Yang di remaja, siapa tadi ya? Duh, saya lupa. Pak Puji. Pak Puji ya? Oh, tuh keren. Oke, siap. Oke, kalau aman kita lanjut, rekan-rekan, ke minggu keempat, di mana bacaannya diambil dari 1 Korintus 12 ayat 3 sampai dengan 13 ya. 1 Korintus 12 ayat 3 sampai dengan 13. Saya kembali minta tolong bantuan dari rekan-rekan katekisan ya. Ayat 3 ya, karena ini 10 ayat. Ayat 3, 3, 4, 5, 6, 7, 3 sampai dengan 7. Saya minta bantuannya untuk Riana boleh membacakan ayat 3 sampai dengan 7. Lalu ayat 8 sampai dengan ayat 13, saya minta tolong bantuannya Saudari Mona Lisa Situmorang untuk membacakannya. Ya. Jadi Riana ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-7, ayat 8 sampai dengan 13 itu Mona Lisa. Silakan bagi rekan-rekan yang akan membacakannya. Baik, Pak. 1 Korintus 12 ayat 3 sampai berapa ya? Sampai 5. Karena itu aku mau sampai 7. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia. Bentar. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ayo ayat 6 sampai 7-nya belum? Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Silakan Mona Lisa, ayat 8. Mic-nya belum dibuka, Saudari Mona Lisa Situmorang. Ayat 8 sampai dengan ayat 13. Halo? Aduh, arah kemana yuk? Ayat 8 sampai dengan 13. Ya, kalau gitu kita pindahkan giliran Mona Lisa ke Kesia. Silakan dari ayat 8 sampai dengan ayat 13. Ayat 8 sampai 13. Ya. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk menyembuhkan.
Kepada yang seorang memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, dia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang dia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ya, terima kasih rekan-rekan yang sudah membacakannya. Nah, kalau kita bicara tentang bagian ini merupakan sebuah teks firman Tuhan yang merupakan sapaan Paulus kepada jemaat di Korintus, di mana ini pesannya tentang rupa-rupa karunia tetapi satu roh, ya. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh dan banyak anggota tetapi satu tubuh. Ini isinya, kontennya adalah supaya jemaat di Korintus itu saling membantu dan saling menopang antara satu dengan yang lain. Karena apa? Karunia yang beragam ya, itu diberikan untuk kepentingan pelayanan. Bukan untuk saling melemahkan, bukan untuk saling mempersalahkan, tetapi untuk menunjang kepentingan pelayanan. Keberagaman karunia itulah yang menolong umat untuk apa? Menjadi tubuh Kristus yang nyata. Karena apa? Tuhan menghadirkan keberagaman untuk kepentingan bersama. Untuk saling menopang satu dengan yang lain. Saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Makanya di sini kalau kita baca di bagian yang awal khususnya gitu, kita bisa lihat. Tapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, pada yang lain memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Memberikan iman, lalu yang kepada yang lain menyembuhkan. Memberikan kuasa mengadakan mujizat, yang lain untuk bernubuat. Ya. Lalu juga apa? Membedakan. Ya. Ada yang diberikan karunia membedakan bermacam-macam roh. Lalu juga memberikan karunia berkata-kata dengan bahasa roh, dan yang lain memberikan karunia untuk menafsirkan. Saling melengkapi, dan itu semua dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Ya. Dan juga apa? Selain daripada itu, semua adalah tubuh Kristus. Satu tubuh. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi, Yunani, budak, orang merdeka, dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum oleh satu roh. Artinya apa? Artinya walaupun karunia itu berbeda-beda, tapi tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Karena semuanya digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang punya karunia untuk mengadakan mujizat tidak lebih tinggi daripada yang bernubuat atau yang membedakan bermacam-macam roh. Yang punya karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh tidak lebih tinggi dari mereka yang punya karunia untuk menafsirkan bahasa roh, atau mereka yang berkata-kata dengan hikmat atau dengan yang lain. Semuanya saling melengkapi satu dengan yang lain. Semuanya saling melengkapi dan saling membangun, karena tujuannya adalah untuk kepentingan bersama dan kepentingan menjadi tubuh Kristus yang nyata di tengah dunia. Apa yang mau jadi tekanan baik di remaja maupun di Immanuel? Saya memberi istilahnya friendship gap, ya, jeda di antara model pertemanan. Ya. Dalam kehidupan anak-anak dan remaja kadang ini membuat ya mereka tidak dapat saling bekerja sama satu dengan yang lain. Istilah yang paling kita biasa dengar adalah beda circle, tidak sefrekuensi, kebiasaannya lain. Ya, kalau kita lihat di anak-anak kita ini nyata banget gitu ya. Ada mereka yang kelompoknya itu lebih suka dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan otot, olahraga, lalu juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya
merangkai barang-barang. Tapi ada juga rekan-rekan kita yang mungkin sukanya jalan-jalan, pergi ke sini, touring ke sana gitu ya. Nah, walaupun mereka mungkin usianya tidak jauh, tapi mereka nggak bisa ketemu satu dengan yang lain. Kalau diajak ngomong tuh nggak nyambung. Padahal mereka satu sekolah, satu gereja, kelasnya sama, sekolah minggunya sama, yang ajarnya ya dia juga gitu ya. Tapi nggak nyambung gitu. Bilangnya selalu sederhana, saya nggak sefrekuensi sama dia. Dia frekuensinya adalah frekuensi mesin. Saya frekuensinya frekuensi game HP. Ya. Circle-nya lain. Dia circle Korea, saya circle Jepang misalnya gitu. Dia circle komik, saya circle novel. Ini menjadi jeda, ada gap di antara pertemanan. Dan kadang-kadang akhirnya apa? Yang satu lebih mengagumkan daripada yang lain. Kalau yang bacanya novel, itu pasti kata-katanya puitis dibanding yang lebih senangnya bacanya misalkan cuman baca koran, terlalu banyak berita, atau lebih sukanya baca ensiklopedia, kata-katanya terlalu tinggi, terlalu berilmu pengetahuan. Kalau ini lebih romantis dikit, gitu ya. Bikin surat masih ada bagus-bagusnya. Melalui materi ini apa? Kita mau mengingatkan anak-anak bahwa Tuhan memang menghadirkan perbedaan. Emang ada orang yang istilahnya bacanya novel, ada yang bacanya ensiklopedia, ada orang yang sukanya bongkar motor, ada orang yang sukanya main olahraga, ada yang lain-lain. Tapi apa? Itu tidak memisahkan kita. Justru itu adalah sebuah cara yang Tuhan pakai supaya bisa saling bekerja sama satu dengan yang lain. Tanpa kita menghilangkan keunikan. Kita walaupun berbeda-beda harus bisa saling bekerja sama. Karena apa? Semuanya Tuhan hadirkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tidak ada karunia yang lebih tinggi daripada yang lain. Semuanya setara, sama, dan sederajat di hadapan Tuhan. Makanya tujuan dari materi ini, anak memahami bahwa keunikan yang Tuhan taruh pada diri kita masing-masing, fungsinya itu untuk saling menguatkan dalam pelayanan. Fungsinya bukan untuk memisahkan, tapi memberikan kekuatan dan menolong agar pelayanan kita sebagai tubuh Kristus lebih lagi berdampak dan menjangkau sekitar, agar nama Tuhan bisa semakin disebarkan. Itu untuk minggu keempat. Ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian atau mau tambahan, dipersilakan. Pak, yang bahasa roh Pak, bahas Pak. Oh, bahasa roh, Ci. Gimana bahasnya, Ci? Jalannya beda nih. Ya kan di gereja lain mah masih ada tuh bahasa roh. Terus sebenarnya masih ada nggak sih untuk kehidupan sehari-hari kita tuh bahasa roh? Terus kok kata-katanya sama-sama aja, yang diomonginnya depannya sama gitu. Kan maksudnya kalau tiap orang kan bahasa roh kan berbeda-beda harusnya. Betul, tergantung yang dinyatakan gitu ya Ci ya. Nah, bicara bahasa roh ini emang agak tricky rekan-rekan sekalian. Mungkin saya juga pernah bahas kayak di kelas katekisasi gitu ketika membahas beberapa aliran-aliran gereja. Jadi kalau bicara bahasa roh rekan-rekan, itu adalah bahasa yang paling tidak bisa kita mengerti. Gitu ya. Karena apa? Ya tergantung kata-kata yang diberikan oleh roh itu kepada orang itu. Dan yang ngerti kalau kita bicara di sini bahasa roh, ya yang ngerti cuma roh. Makanya selalu di bagian yang lain, Paulus bilang ketika ada seorang yang punya karunia bahasa roh, maka dia harus berdoa. Kalau dia tidak menemukan, nah ini pelengkapnya, yang menafsirkan bahasa roh itu, kalau dia tidak menemukan orang yang pelengkapnya itu, maka dia harus berdoa. Supaya apa? Supaya Tuhan memberikan karunia untuk menerjemahkan. Karena apa? Karena kalau dia katakan itu langsung ke orang, maka itu jadi useless bahasa ininya. Tidak berguna. Karena yang ngerti cuman roh, ya orang tidak ngerti. Gitu. Nah, kalau misalkan apakah bahasa roh masih ada sampai sekarang, ya bisa kita bilang karena ini adalah karunia Tuhan, yang ada saja orang yang diberikan karunia
oleh Tuhan untuk mengungkapkan bahasa-bahasa itu. Dan kalau kita mau menguji kebenaran itu bahasa roh atau bukan, sederhananya gini, namanya juga bahasa roh. Berarti tergantung yang diberikan oleh roh itu kepada orang tersebut. Dan kadang orang yang punya karunia ini dia nggak sadar, gitu ya. Dia nggak sadar karena apa? Karunia itu yang menyadari adalah orang yang melihat, gitu ya. Makanya selalu Paulus bilang di sini ada pelengkapnya. Kalau ada orang yang mengatakan ya di sini memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Compare-nya siapa? Pelengkapnya siapa? Dengan pengetahuan. Karena hikmat tidak bisa menjadi sesuatu yang produktif kalau tidak ada pengetahuan. Pengetahuan pun sama. Pengetahuan harus diberitakan secara hikmat. Harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Memberikan iman, menyembuhkan. Mengadakan mujizat, bernubuat, membedakan bermacam-macam. Karunia berkata-kata bahasa roh, maka ada karunia untuk menafsirkan bahasa. Nah, itu yang harus kita pegang, rekan-rekan, bahwa yang menjadi pegangan kita adalah kalau bicara bahasa roh, maka dia bahasa yang dinyatakan oleh roh. Tergantung apa yang dibilang roh itu kepada orang itu. Dan juga apa? Di bagian yang lain kita harus pegang. Ketika itu diungkapkan, maka harus ada orang yang bisa menerjemahkan agar apa? Agar menjadi sesuatu yang produktif, menjadi sesuatu yang membangun. Kalau cuma diungkapkan gitu aja tanpa diartikan, ya itu kalau pakai bahasa Paulus lagi, seperti gong yang menggema dan canang yang ngemerincing, gitu aja. Gitu. Nah, kalau bicara apakah sampai sekarang, ya ada saja orang yang diberikan karunia untuk hal seperti itu. Tapi balik lagi, kita harus melihatnya apa? Bukan ketika ada orang yang punya karunia berbahasa roh itu lebih tinggi derajatnya daripada yang tidak bisa berbahasa roh. Enggak. Di sini kita bisa belajar. Semua karunia yang Tuhan berikan itu semuanya derajatnya sama dan harus saling melengkapi sebagai pembangunan tubuh Kristus yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Gitu sih, Ci. Oke, Pak. Makasih. Sama-sama, Ci. Lagi rekan-rekan yang lain? Ya, Ci. Pak Sam. Berarti kan poinnya kalau di dalam tema ini karunia Roh Kudus itu berarti kan bukan hanya karunia untuk berbahasa roh, tetapi semua karunia seperti roh memberi karunia berkata-kata dengan hikmat, memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, kan itu ya intinya ya. Bahwa semua yang diberikan karunia itu adalah untuk kepentingan bersama. Betul ya. Jadi tidak ada derajat yang lebih tinggi, mau dia bisa bahasa roh bahasa apa gitu ya, tapi semua adalah untuk kepentingan bersama. Begitu ya. Betul. Poinnya ayat 4 sampai dengan ayat 6. Ya. Rupa-rupa karunia tapi betul. Satu roh, pelayanan satu Tuhan, perbuatan ajaib, Allah adalah satu yang mengerjakan. Itu poinnya. Nah, yang ini kan poin 7 itu kan penjelasannya Paulus. Sama satu lagi 12-13 kan. Gitu. Kita udah dipersatukan. Karena kan Korintus itu Ci, rivalan mulu gitu kan. Saya lebih baik. Nah, Paulus bilang, enggak. Semua harus saling bekerja sama. Poinnya di situ. Oke, kasih Pak Sam. Sama-sama sih. Ada lagi? Ya. Kalau sudah tidak ada, maka persiapan kita bahannya selesai sampai di sini. Untuk versi PDF-nya mungkin sebentar akan saya kirimkan setelah saya coba rubah dulu versi ininya. Jadi PDF dulu. Ini persiapan kita selesai sampai di sini dan untuk tayangan ulangnya akan disiarkan di YouTube GKI Cicurug seperti biasa. Dan apakah masih ada tambahan rekan-rekan sebelum kita tutup? Oke, kalau cukup tidak ada Pak, tambahan. PPT-nya aja Pak, nanti Pak Sam. Ya, gimana sih? Sorry, tadi kepepet. PPT-nya aja. Tadi ketinggalan soalnya.
Ya, makasih Pak. Siap, Cik. Oke, Cik. Nah, juga untuk yang rekan-rekan katekisan, besok ada lagi persiapan untuk yang kelas dari kelas Daniel sampai dengan Musa untuk bahan ajar materi minggu pertama dan kedua bulan Mei 2023. Gitu ya. Mohon partisipasinya lagi karena materinya lain lagi gitu ya. Pembahasannya juga yang pernah ikut mungkin jadi tahu. Oke, kalau sudah selesai mungkin pada kesempatan ini saya minta tolong yang tadi kepental, Saudari Mona Lisa Situmorang untuk menutup di dalam doa. Silakan. Mari bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga pada malam hari ini kami dapat menyelesaikan persiapan untuk magang untuk minggu depan ya Tuhan, kiranya melalui firman-Mu menjadi berkat bagi kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Selamat Terima kasih. mempersiapkan diri. Selamat malam rekan-rekan. Istirahat. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Sa.